Halo, kembali lagi di program Belajar Bersama Zulfa. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini aku akan bahas contoh soal pilihan ganda tentang jurnal umum. Di pertemuan selanjutnya, kita kan udah bahas tentang aturan debit kredit dan saldo normal, serta kemarin juga udah aku kasih contoh soal jurnal umum juga, kita bahas sempat sedikit bahas tentang jurnal umum. Nah, sekarang aku mau fokus ke latihan soal pilihan ganda tentang jurnal umum. Oke, jadi yang pertama nanti aku akan ingatkan kalian materi prasyarat apa aja yang perlu kalian kuasai ketika belajar jurnal umum gitu. Jadi sebelum belajar jurnal umum kalian harus bisa apa aja sih gitu. Terus yang kedua, kita akan bahas soalnya. Nanti aku akan sediakan 4 soal. Kalau nggak salah 4 soal. Nanti kita akan bahas bareng-bareng dan kemudian yang terakhir kita akan ke kesimpulan. Oke, langsung aja. Nih, apa yang harus dikuasai gitu atau materi prasyaratnya apa sih untuk bisa belajar jurnal umum? Yang pertama itu adalah penggolongan akun. Jadi, teman-teman wajib banget paham tentang penggolongan akun karena supaya teman-teman ketika nanti ada transaksi, teman-teman bisa tahu nih transaksi tersebut akan mempengaruhi akun apa gitu dan juga bisa dijadikan dasar untuk penentuan posisi debit kreditnya kayak gitu. Terus yang kedua, teman-teman harus paham aturan debit kredit dan saldo normal. Kemarin atau di video sebelumnya kita udah bahas ya terkait materi ini. Jadi teman-teman harus paham banget gitu supaya nanti ketika melakukan pencatatan, ketika melakukan jurnal umum itu nggak kebalik-kebalik kayak gitu. Jadi ayo teman-teman kuasai dulu, pahami dulu dua hal ini sebelum belajar jurnal umum supaya lebih gampang belajarnya kayak gitu. Nah, ini adalah contoh soal pilihan ganda. Kalau kemarin kan soalnya bukan pilihan ganda ya. Nah, sekarang aku khusus bahas yang pilihan ganda gitu. Jadi di beberapa soal gitu ketika nanti mungkin teman-teman ujian atau misalnya latihan soal gitu di kelas, ada soal-soal yang bentuknya pilihan ganda. Oke, kita lihat dulu soal yang ini. Dibeli peralatan kantor senilai 6 juta dan baru dibayar senilai 2 juta kayak gitu. Oke. Kita analisis dulu akun apa aja yang terpengaruh atas adanya transaksi ini gitu. Dibeli peralatan kantor nilainya adalah 6 juta. Berarti di sini peralatan kantornya pasti bertambah. Kemudian ingat-ingat lagi, peralatan kantor itu masuknya golongan apa sih? Harta, utang, modal, pendapatan, atau beban. Peralatan kantor masuknya ke harta. Oke. Nah, harta ini nanti kalau ditulis di jurnal umum, posisinya apa nih kalau harta bertambah? Harta bertambah posisinya adalah debit. Jadi nanti kalian cari di opsinya ya. Peralatan bertambah di debit. Kemudian dibayar secara tunai. Dibayar secara tunai berarti perusahaan mengeluarkan uang. Kalau perusahaan mengeluarkan uang, berarti di sini kas perusahaan berkurang. Ingat-ingat lagi, kas itu golongan apa sih? Harta, utang, modal, pendapatan, atau beban. Nah, kas itu masuknya ke harta ya. Jadi, kalau misalnya kas berkurang, hartanya berkurang kan, harta perusahaan. Berarti kalau harta berkurang, posisinya di mana? Di
kredit. Nah, silakan dilihat antara opsi A, B, C, D, E, mana yang menunjukkan kas berkurang di kredit dan peralatan kantor bertambah di debit. Yang mana nih? Opsi yang mana nih? Oke, yang benar adalah yang B ya. Kas berkurang di kredit dan juga peralatan bertambah di debit. Oke. Jawabannya yang B. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. 1 Januari 2022, Zulfa mendirikan salon ceria dengan menanamkan modal berupa uang tunai sebesar 50 juta. Jadi, ini ceritanya si salon ceria ini dapat suntikan dana gitu ya dari si Zulfa ini. Nah, berdasarkan transaksi tersebut, jurnal umum yang harus dibuat oleh salon Cantika adalah, oke, jadi ini sudut pandangnya adalah salon ceria, sorry. Sudut pandangnya adalah salon ceria. Jadi yang melakukan pencatatan ini adalah salon ceria, gitu ya. Oke, salon ceria dapat modal dari Zulfa senilai 50 juta. Ini menandakan bahwa modalnya si salon ceria ini bertambah. Ingat-ingat lagi, kalau modal bertambah posisinya di mana? Debit atau kredit? Nah, modal bertambah posisinya di kredit. Nah, modalnya ini berupa uang. Berarti kalau misalnya salon ceria ini dapat tambahan uang, berarti otomatis dia uangnya, si salon ceria ini uangnya bertambah. Jadi kas bertambah. Oke, kas ini golongan harta ya. Jadi kalau misalnya harta bertambah posisinya di mana? Di debit. Oke, coba dicari antara opsi A, B, C, D, E. Mana yang menunjukkan kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Oke, jawaban yang benar adalah yang D ya. Oke, kas di debit dan modalnya di kredit. Gitu. Nilainya berapa? Sebesar 50 juta. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Tanggal 9 Januari dibeli perlengkapan salon senilai 3 juta. Nilainya adalah 3 juta. Nah, tapi baru dibayar sebesar 1 juta, sisanya akan dibayar kemudian. Oke, kita bedah satu-satu ya. Dibeli perlengkapan salon nilainya adalah 3 juta. Beli perlengkapan berarti di sini ada perlengkapan bertambah. Ya enggak? Beli perlengkapan berarti perlengkapannya nambah. Oke. Ingat-ingat, si perlengkapan ini golongan apa? Harta, utang, modal, pendapatan, beban? Oke, golongan harta. Kemudian ingat-ingat tabel aturan debit kredit, kalau misalnya harta bertambah, posisinya di debit. Oke. Kemudian yang selanjutnya di sini, baru dibayar sebesar 1 juta. Baru dibayar sebesar 1 juta. Oke, berarti si perusahaan baru mengeluarkan uang sebesar 1 juta. Berarti ini akan mengurangi kas. Kas berkurang, posisinya di mana? Di kredit. Oke, lanjut. Ada akun satu lagi yang terpengaruh. Gitu. Jadi di soal ini ada 3 akun yang terpengaruh karena adanya transaksi ini ya. Sisanya dibayar kemudian. Jadi si perusahaan ini masih punya utang. Berarti utang perusahaan
bertambah. Nah, kalau utang perusahaan bertambah, posisinya di mana? Di kredit. Nah, ini udah jadi ya analisis transaksinya. Tinggal kita lihat di opsinya dari A, B, C, D, E. Mana yang menunjukkan perlengkapan bertambah di debit? Senilai 3 juta. Oke. Kemudian kas berkurang di kredit senilai 1 juta. Dan utang bertambah berapa? Utangnya masih 2 juta. Jadi jawaban yang benar ini adalah yang D. Ini ya, opsi D. Oke, soal selanjutnya. Servis Motor Jaya menyelesaikan servis motor yang nilainya 1 juta rupiah. Atas servis tersebut, pelanggan membayar secara tunai. Nah, kayak gini jurnal umumnya gimana nih? Pertama, si Motor Jaya ini menyelesaikan servis. Oke, berarti dia pendapatannya bertambah gitu karena telah memberikan servis kepada pelanggan. Oke, berarti di sini ada tambahan pendapatan ya. Pendapatan bertambah karena dia sudah melakukan servis dan nantinya dia akan mendapatkan bayaran gitu ya. Pendapatan bertambah posisinya di mana? Debit, kredit? Oke, di kredit. Oke. Nah, di sini disebutkan kalau pelanggannya itu bayar secara tunai. Oke, dibayar secara tunai berarti servis Motor Jaya ini mendapatkan uang. Kalau dapat uang berarti kasnya bertambah. Nilainya adalah 1 juta. Kas bertambah, posisinya di mana? Oke, di debit ya, karena kas itu merupakan golongan harta dan ketika harta bertambah maka posisinya di debit. Oke, jadi yang mana jawabannya nih? A, B, C, D, E? Oke, jawabannya adalah yang B ya, kas posisinya di debit 1 juta dan pendapatan jasa bertambah posisinya di kredit. Oke, udah kita bahas 4 soal ya tadi dan kita ke kesimpulan. Jadi yang mau aku sampaikan ke kalian, ketika kalian belajar jurnal umum, kalian harus paham tentang penggolongan akun gitu. Supaya kalian tahu akun apa yang terpengaruh gitu ya ketika adanya suatu transaksi. Terus supaya kalian nggak bingung juga nantinya ketika menentukan posisi debit kreditnya. Terus yang kedua itu ya kalian benar-benar harus paham aturan debit kredit dan saldo normal supaya tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan, terutama ketika meletakkan posisi debit kreditnya. Terus yang ketiga, ketika kalian belajar jurnal umum itu jangan dihafal. Aku sangat-sangat sarankan jangan dihafal karena kalau misalnya dia hafal, takutnya ketika nanti ada soal yang dibalik-balik dikit atau diputar-putar dikit gitu, kalian malah bingung gitu. Jadi sebaiknya kalian harus pahami konsepnya kayak gitu supaya kalian belajarnya lebih mudah dan ketika ada soal yang dibolak-balik tuh kalian nggak bingung kayak gitu. Nah, supaya paham konsepnya, ya kalian harus berusaha mengkaitkan soal-soal gitu. Kalau misalnya kalian dapat soal, coba kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kalian, dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari dan sering-sering berlatih gitu supaya makin paham, bukan sekedar hafalan. Kayak gitu. Oke,
Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau kalian bisa tulis email ya. Nanti aku tuliskan email aku. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.